Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikoma Angri Angreni dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Prodi Sistem Informasi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu saya, yaitu sesuai dengan tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Imade Edi Listarta. Di sini saya akan membuat jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracer. Nah, ini dia Cisco Packet Tracer-nya. Mari kita buka dulu. Tunggu sebentar. Nah, kita fullkan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 21 komputer, 3 switch, dan 1 server, di mana masing-masing switch tersebut terhubung dengan 7 komputer, dan setiap komputer tersebut mempunyai IP address dengan level dan kelompok yang sama. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu switch-nya terlebih dahulu. Kita cari switch-nya tuh pada toolbar di bagian bawah sini. Kita cari switches. Kita klik. Kemudian kita buat 3 switch ya. Kita klik. Kemudian pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik lagi. Kita pindahkan ke sini. Kemudian kita klik lagi. Kita pindahkan ke sini. Nah, setelah selesai membuat ini, kalian boleh memilih switch yang mana saja karena tiap tipe-tipe switch yang di sini sudah disiapkan oleh Cisco-nya tersendiri. Kemudian setelah itu kita buat komputer pada tiap-tiap switch sehingga setiap switch ini memiliki masing-masing 7 komputer sehingga jumlahnya menjadi 21 komputer. Nah, untuk mencari komputernya kita cari di end device ya. Kemudian kita pilih ini dan kita taruh sesuaikan dengan kemampuan kalian. Kalian maunya di mana? Saya mau naruhnya di sini satu, sini, di sini, di sini, baru 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk switch yang ini kita buat juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7, kemudian kita buat yang di switch yang ketiga yaitu 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, seperti ini. Susunannya tidak harus sama seperti yang saya buatkan di sini. Yang terpenting tiap komputer tersebut terhubung dengan switch yang benar. Setelah 21 komputer di sini telah dibuat, kemudian hubungkan komputer ini ke switch. Karena yang terhubung adalah 2 perangkat yang berbeda, maka kita menggunakan kabel strike. Yang mana kabel strike tersebut kita cari di toolbar connection. Nah, ini adalah jenis-jenis connectionnya, kabelnya. Di sini kita menggunakan kabel strike. Di sini sudah terlihat nama-namanya ya. Kemudian kita klik yang ini. Kita klik di switchnya. Pilih yang paling atas. Kemudian kita sambungkan ke komputernya.
Ketika pertama kali komputer disambungkan ke kabel ke switch, lingkaran hijau yang ada di sini akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian hal ini menandakan bahwa hubungan tersebut masih diinisialisasi. Nanti kalau hubungannya sudah benar, maka kabel lingkaran yang kuning ini akan berubah menjadi hijau. Apabila hubungannya salah, maka kabel ini akan berwarna merah. Kita tunggu beberapa saat, nanti pasti berubah warna menjadi hijau. Nah, seperti ini. Setelah itu, mari kita sambungkan setiap switch ini kepada komputer menggunakan kabel strike dengan cara yang sama. Ya, seperti ini. Untuk mempercepatnya, saya tidak akan banyak bicara, biar saya cepat selesai. Ini sudah 7, kemudian kita beralih ke switch yang selanjutnya. Ingat klik yang di atas. Juga. Sama seperti tadi, kita menunggu. Baru 4. Ini kemudian udah 7, kemudian kalau switch yang selanjutnya yaitu nah, yang terakhir nah, kemudian setelah selesai semua ini, langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan tiap-tiap switch dengan switch yang ada di tengah ini. Kita menghubungkannya dengan menggunakan kabel cross. Kenapa menggunakan kabel cross? Karena kabel cross di sini yaitu berfungsi untuk menghubungkan antar dua perangkat yang sama. Kita cari kabel cross di toolbar connection juga, yaitu di sebelah kabel strike ya. Ini seperti ini, diklik. Kemudian klik pada switch yang ini sama seperti tadi, kemudian kita hubungkan ke switch yang di tengah. Dan kita klik. Nah, kemudian ini sama seperti yang tadi, lingkaran yang orange ini atau kuning ini akan berubah menjadi hijau nantinya. Dan kita klik juga yang ini, kita sambungkan ke switch yang di tengah. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan berubah warna menjadi hijau. Sama seperti penjelasannya tadi ya. Kemudian setelah ini selesai, kita tunggu. Sambil menunggu, kita buat dulu satu buah server yang menghubungkan ke switch yang di tengah.
servernya itu kita cari di toolbar and device, yaitu yang generic. Kita klik, kemudian kita taruh dimanapun kalian mau taruh. Saya mau naruhnya di sini. Tinggal klik. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Kemudian untuk menghubungkan antara server ini dengan switch yang ada di tengah, kita menggunakan kabel strike. Yang mana kabel strike ini dicari di connection juga tadi. Kenapa menggunakan kabel strike? Karena menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kita klik di sini. Klik di sini. Kemudian server di sini, kenapa kita menggunakan server? Karena server di sini berfungsi sebagai storage data atau central processing, yang artinya semua proses dilakukan oleh server. Setelah ini berubah warna menjadi hijau, pengaturan PC untuk jaringan sudah selesai sampai di sini. Karena semua perangkat sudah terhubung secara fisik. Untuk melakukan pengiriman data, masih diperlukan sebuah alamat yang unik pada tiap-tiap komputer ini. Pada tiap-tiap komputer yang terhubung. Hal ini dilakukan agar data terkirim sesuai dengan sasaran dan switch bisa menentukan ke alamat yang mana dan data tersebut dikirim. Di sini ada saya mau jelaskan sedikit, ada dua tipe IP address. Yang pertama yaitu IP statik, yang kedua yaitu DHCP atau IP dinamik. Yang mana sekarang kita akan mengkonfigurasikan IP statik. Hal yang pertama harus kita lakukan yaitu kita harus klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP address-nya. Kemudian kita klik terlebih dahulu yang ini ya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, kemudian kita isi IP address-nya ini dengan kode 192.168.2.2. Kemudian di sini kita tinggal klik, maka dia akan mengikuti 192. Sebentar. Nah, karena ada sedikit kendala karena keyboardnya agak sedikit rusak, setelah kita cari keyboard bantuan dulu ya. Nah, karena angka 9-nya tidak bisa, maka kita pilih. Nah, gininya yaitu 192.168.2.2. Di sini akan mengikuti nantinya. Setelah itu. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita close, sehingga di sini komputer ini sudah memiliki alamat IP. Komputer selanjutnya yaitu pilih desktop, IP configuration sama seperti tadi, 192.168.2.3. Kenapa 3? Karena tidak boleh sama, harus berkelanjutan alamatnya biar tidak nanti salah dalam mengirim alamatnya. Kemudian tinggal kita klik ini, kita close lagi. Begitu selanjutnya sampai komputer terakhir, terus berkelanjutan. Cepat. Titik 4. Dan kita close.
192 5 plus 192.68.2.6 ke-7 sama plus 'plus kemudian sama ke switch yang komputer ini tetap berkelanjutan udah ke-10 desktop. Sebelas sini 168.2.12 kita close plus 2.13 kita close titik sedikit lagi kita close. Kemudian kita melanjutkan ke sini. Tujuh belas terus ke 19 plus ke 20 kita close ke 21 ya. Itu 9,68
Oh, ternyata sudah 192.168.2.21. Kita close. Kemudian yang terakhir desktop 192.168.2.22. Nah, ini yang terakhir ya. Kemudian setelah itu, setelah semua komputer sudah dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah semua jaringan ini sudah terbentuk sempurna atau belum. Dapat dengan cara kita mengeping komputer yang berseberangan. Dengan cara yang pertama yaitu kita klik komputer yang akan mengeping komputer lain, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Misalnya, jangan PC yang pertama ya. Misalnya yang ini, komputer yang ini kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita klik command prompt. Nah, setelah ini misalnya kita akan mengeping komputer yang nomor 19. Caranya yaitu klik ping spasi IP address komputer tersebut. Misalnya 192.168.2.19. Kemudian kita enter. Nah, tampilan ini menandakan bahwa message atau ping yang dari komputer tersebut, komputer telah terhubung dalam jaringan. Ini menandakan bahwa pengepingan telah sukses dan berhasil. Nah, demikianlah jaringan sederhana komputer yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Ini tinggal kita close dan selesai. Demikianlah. Kemudian untuk caranya menyimpan, kita bisa menyimpannya dengan cara kita klik file, kemudian kita save. Nah, kita save sesuai dengan apapun boleh. Saya di sini mau menyimpannya dengan ini komang anggrek ini ya. Sebentar. Ini komang anggrek ini. Ini komang anggrek ini. Ini saya 19150911002. SI underscore 2. Nah, tinggal kita save. Nah, maka selesai. Dan sekian video yang bisa saya buat. Sekian dan terima kasih. Dah.